guys, welcome back to Anything Unit channel. Kali ini gua mau nge-review dari pemakaian TV Kuka gua yang gua udah pernah review beberapa tahun yang lalu. Mungkin pembelian gue ini di tanggal 27 Desember 2022. Barusan gue lihat di toko hijau gua untuk historinya, dan ternyata sampai 1,5 tahun ini, berarti kira-kira 1,5 tahun lah, kurang lebih lah ya guys. Untuk sampai 1,5 tahun ini TV Kuka gua alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Namun kalau untuk permasalahannya yang paling utama adalah pernah gua alami ya guys, karena beberapa kali gua ngerasa tuh ini kok TV suka lemot gitu, dan beberapa kali gua ngerasa ada kayak misalkan dia tuh ngehang banget gitu. Nah, dan itu menurut gua lumayan cukup mengganggu gitu guys. Gua nggak tahu ya karena kenapa, tapi kemungkinan besar bisa jadi karena anak gue udah lumayan gede. Dari anak gue umur 1,5 tahun, sekarang anak gue udah umur 3 tahun. Dulu umur 1,5 tahun dia belum bisa ngapa-ngapain, maksudnya belum bisa megang TV atau ngendaliin TV pakai remote. Sekarang dia udah bisa ngendaliin TV pakai remote guys. Dan dia sering install ini nih guys, tuh game-gamenya. Ada 4 game. Berapa kali gue coba pastiin lagi game yang lain tuh, kadang ada 5 malah tuh guys. Kalau ini tapi game bini gue sih, dia suka iseng main game Crossroad ini. Nih bisa dilihat, ini dia Crossroadnya. Dan ini game-gamenya nih guys, tuh. So far so good. Jadi kalau menurut gue bisa kasih nilai untuk performanya. Untuk TV Kuka itu dari 10 nilai tertinggi gue kasih 8. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena untuk TV seukuran Kuka atau selevel Kuka yang harganya murah, terus fiturnya banyak, terus juga untuk kelasnya tuh dia paling baik lah menurut gue. Walaupun untuk TV tipe 32 ini ya nggak terlalu banyak dilirik mungkin ya sekarang ya, karena kan orang-orang rata-rata belinya yang TV 42 inch ke atas gitu kan. Tapi dengan harga waktu itu gue beli cuma 1.900.000 atau 2 juta gitu, gue lupa, dibanding gue beli waktu itu merek Sharp 3.500.000. Tapi memang harganya waktu itu yang harga lampau, maksudnya yang sebelum udah Google TV gini guys. Jadi menurut gua ini cukup impresif sekali. Dari harga murah tapi bisa seawet ini, gua nggak nyangka banget deh kalau misalkan 1,5 tahun ini nggak ada kendala yang berarti gitu. Itu aja sih yang disayangkan, cuman sedikit lemot ya, mungkin karena banyak faktor juga. Pertama karena faktor banyak install aplikasi, sampai pada akhirnya untuk storage-nya sendiri dia nggak memadai gitu kan. Tapi kalau kita lihat nih, coba kita lihat storage-nya ya, sisa berapa ya guys. Nah ini internal storage-nya, total space-nya kan dia 4,3 GHz nih, 4,3 GHz gigabytes. Dan ini adalah aplikasinya 2,8 GB sendiri. Foto gua nggak pernah nyimpen segala macam. Cache-nya, nah ini kayaknya harus dibersihin deh. Nah coba kita bersihin ya guys. Nah kan berkurang dia tuh. Wih, tinggal 18. 2 kali pencetnya guys. Kalau MISC ini gue nggak ngerti nih apa, cuman nggak bisa di. Nah filenya ini masih 1,4 GB. Nah gue bingungnya tuh masih 1,4 GB tapi udah rasa lambatnya itu lumayan sih. Kadang berasa berapa kali kalau gue matikan terus gue nyalakan tuh dia nggak langsung masuk ke sistemnya gitu, ke menunya. Dia kadang ngeblank item doang gitu, lama, terus harus dicabut dulu, baru lama, setelah 5 detik dicabut baru dicolok lagi baru bisa gitu sih guys. Itu menurut gue yang salah satu faktor yang membuat TV ini menjadi kekurangannya. Tapi nggak masalah banget. Dan ini gue lucu sih, di konten gue yang sebelumnya itu gue membuat konten kekurangan dari TV ini atau minusnya lah, supaya maksudnya tuh kalian kalau misalkan mau beli TV ya ini worst case nya gitu loh, maksudnya hal terburuknya. Jadi jangan sampai kalian nanti berharap lebih gitu kan,
dan mendapatkan TV yang kurang menarik gitu. Nah makanya gue kemarin tuh itu juga disclaimer gue juga, itu kan pandangan dari diri gue sendiri gitu ya guys ya, bukan dari secara umum atau gue perwakilan dari siapa. Gue juga nggak di endorse sama brand manapun dan nggak di endorse sama Kuka sendiri gitu kan. Nah sekarang kalau gue pengen kasih tahu kelebihannya boleh kan ya. Jadi kelebihannya dari TV Kuka ini pertama dari Android-nya sendiri ya, maksudnya OS-nya sendiri dia udah mendukung OS terbaru juga. Maksudnya OS terbarunya tuh bukan OS-nya sih, sistemnya ya, sistem terbarunya yaitu sistem Google TV, yang mana itu platform terbaru dari Google untuk TV smart gitu. Dan itu udah didukung sama Android 11 dan ini udah lumayan bagus menurut gua, karena dari beberapa TV mungkin ini salah satu TV yang udah pertama kali menggunakan Google TV. Ya nggak pertama juga sih, mungkin salah satunya aja gitu kan. Terus yang gue seneng dari TV Kuka adalah dia mempunyai power energy yang lumayan bagus. Jadi tagihan TV nggak membengkak, energy savernya lumayan. Tuh, dia tuh bakal bisa turn off display after 24 hours nyala, dan kita bisa setting juga di 15 menit, 30 menit, 1 jam atau 8 jam. Gue coba ganti deh 8 jam deh biar lebih inian apa namanya? Ada sleep time-nya juga. Tuh, dia punya banyak fitur sih guys. Auto sleep-nya juga 4 jam. Dia bakal sleep sendiri 6 jam, 8 jam gitu. Terus power behavior, oh ya, last use input, oh Google TV. Oh ini kalau misalkan kita nyalain, dia langsung ke Google TV home screen gitu. Dan bener aja, oh iya ini kan dari tadi plusnya, terus minusnya lagi nih, gue balik lagi deh. Minusnya juga bener aja, kalau gue kemarin udah coba masukin apa namanya, USB flash disk. Beberapa subscribers gue udah bilang di komen kalau misalkan beberapa TV murah itu, dan ini termasuknya mungkin salah satunya ya, gue nggak bisa ngetes secara detail, tapi gue pernah coba pakai apa namanya, flash disk, atau itu mereknya udah bagus, SanDisk ya, mungkin udah standarnya flash disk gitu kan, dan itu sangat mengganggu sekali. Maksud gue ketika kita colok dia langsung disconnect guys. Jadi gue pernah mau transfer file gitu ceritanya, tapi nggak bisa gitu guys. Gue nggak tahu ya, mungkin apa gue yang nggak kenceng masukinnya, atau mungkin emang portnya itu rusak atau apa. Tapi memang beberapa subscribers gue bilang salah satu kelemahan dari TV murah adalah dari port-portnya yang kurang bagus. Itu sih, itu menurut gue kalau kalian sangat sering pakai TV seperti ke PS atau ke mana gitu kan, atau ke device-device lainnya, itu gue sangat tidak disarankan sih untuk menggunakan TV merek ini sih guys gitu. Itu salah satu dari minusnya lagi. Kalau plusnya lagi banyak sih sebetulnya, gue cuma bingung nih ngejelasinnya apa. Dari Google Assistance-nya juga udah bagus banget, maksudnya dia tuh bisa ngeresponnya cepat gitu kan. Hello Google, tuh langsung kan, tuh ya kan, cepet dia tuh pakai bahasa Indonesia juga responnya cepet, terus juga bahasa Inggris responnya apalagi gitu kan. Terus apalagi ya dari kelebihannya lagi ya, selain dari fiturnya sih murah ya udah pasti ya guys, dan juga ini gue udah highly recommended buat kalian yang budgetnya tipis beli TV murah ya ini. Karena kenapa, gue udah 1,5 tahun teruji, nggak ada masalah dan nggak ada kendala yang berarti gitu. Walaupun tadi sedikit gue sebut tadi kendalanya itu ya mungkin karena kesalahan user juga gitu kan ya guys. Tapi kalau setelah overallnya atau setelah kesimpulan keseluruhannya ya, TV ini sangat rekomendasi buat kalian yang mempunyai budget tipis gitu, dan kalian pengen punya TV yang bagus, terus udah smart TV dari basisnya Google, ya udah ini udah pasti. Dan jangan salah ya, kalau beli TV Kuka tuh jangan sampai beli yang masih platform yang lama atau Android TV gitu. Kalau menurut gue sayang aja gitu kan.
Google TV itu soalnya udah sesmooth itu dibanding Android TV gitu sih guys. Terus apa lagi ya selain itu ya? Kalau untuk TV digitalnya juga udah oke banget sih, gue pakai ini nih guys. Gue udah di konten gue sebelumnya udah gue share. Gue pakai antena PX. Ini lumayan harganya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga sih, sekitar 100 ribuan. Oh ini sekarang masih no signal soalnya gue belum colok guys, sorry guys. Nanti deh kalau itu gue colok, berarti nanti aja untuk kita cek untuk ke TV digitalnya, karena kan penting banget ya TV digital sekarang. Kalau untuk analog udah nggak bisa dapet karena dari regulasi dari pemerintah sendiri gitu sih guys. Terus apa lagi ya? Fiturnya banyak, screen savernya juga bagus tuh ya kan, screen savernya mantap tuh, gambarnya jernih banget tuh. Dan walaupun ini TV murah, tapi untuk gradasi warnanya udah oke banget sih guys. Gitu. Kalau minus sih gue udah banyak sebut di konten-konten gue yang sebelumnya ya guys ya. Lu bisa cari aja beberapa minus dari TV Kuka gitu. Nih kalau nggak percaya, ini TV-nya Kuka tuh guys, tuh Kuka ya kan. Terus salah satunya juga nih gue pengen kasih tau nih, salah satu minus yang gue belum pernah sebut di konten gue. Nih gue matiin ya kan. Nih coba gue matiin, gue cabut dulu, tunggu sampai beberapa menit, terus gue nyalain lagi nih guys. Aduh, duh, duh, duh. Nih, kok lama? Nah tuh, kayak gitu tuh lamanya. Nah, kenapa backgroundnya harus putih? Ini tuh bikin kaget kalau kita TV kita, lampu kita lagi dimatiin, terus ada orang yang lagi tidur kayak anak atau siapa, terus kita lagi pengen nonton TV nih, sumpah ini bikin silau banget, udah kayak cahaya ilahi. Tuh, baru kalau kalau tampilannya awalnya langsung hitam gini sih oke, enak gitu ya, nggak langsung nyolok mata gitu. Itu kalau menurut gue ini saran buat gue ke Sword TV atau apa ya, kalau untuk perusahaannya Kuka ya, pokoknya perusahaan Kuka, gue sangat sarankan untuk kalian ngerubah tadi untuk tampilan depan awalnya. Jangan warna putih lah, backgroundnya warna hitam aja gitu, atau warna gelap gitu. Gitu sih. Ya itu buat masukan dari gue pribadi ke Kuka ya. Mungkin buat kalian yang mau beli juga buat bahan pertimbangan kalian juga, karena kan duit 2 juta ya, 2 jutaan itu kan bagi sebagian orang juga, menurut gue juga gede banget gitu kan. Bagi sebagian orang juga gede banget. Maksud sayang aja kalau misalkan lu beli tapi nggak di luar ekspektasi lu gitu. Tapi ini udah paling murah sih guys, jadi mau ada ekspektasiin apa lagi gitu. Kalaupun jelek ya wajar gitu, udah paling murah gitu kan. Ada lagi yang murah apa ya, TCL kali ya. Gue nggak tahu kalau TCL untuk kualitasnya, gue belum pernah pakai, tapi beberapa kali gue nemuin TV TCL itu dalam kondisi yang bergaris LCD-nya. Tapi alhamdulillahirobbil alamin, untuk TV gue merek Kuka nggak ada bergaris-bergarisan. Depth pixelnya juga nggak ada nih. Kita coba detailin tuh. Kita deketin dari ujung ke ujung, nggak ditemukan depth pixel ya guys. Tuh ya kan, nggak ada kan depth pixelnya tuh, nggak ada kan. Gue nggak bohong loh, gue nggak di endorse sama Kuka juga loh gitu. Ini menurut gue awet dan gue rekomendasiin. Sorry kalau misalkan kekurangan-kekurangan yang pernah gue sampein itu menyakitkan hati kalian para netizen. Gue bukannya bagaimana ya guys ya, gue kan cuma mengutarakan apa yang gue sampaikan gitu kan, dan apa yang gue rasakan gitu. Walaupun memang ini adalah bagian dari TV murah gitu kan, tapi ya kalau sampai 1,5 tahun udah awet ya gila sih kalau menurut gue. Recommended banget lah pokoknya. Wajib lu kalau misalkan mau budget murah ya beli Kuka. Tapi kalau lu punya kayak sering konektivitas ke PS5 atau PS berapa lah, atau ke kamera atau apa ya, atau lu sering transfer file gitu ya, gue jangan rekomendasiin TV merek-merek murah sih. Kalau bisa sih TV-TV Jepang aja lah, maksudnya yang brand-brand Jepang gitu. Itu sih dari gue. Kalau misalkan ada kekurangan atau kalian mau tambahin di kolom komentar, diramekan aja. Kalau mau berkomentar juga mohon yang santun gitu, yang
saling membangun lah, nggak usah salty-salty gitu. Gue juga manusia punya salah gitu. Dan kalau misalkan gue masih ada kekurangan dalam ngebahas TV atau ngebahas apapun, ya mohon dimaklumi aja gitu kan. Gue bukan ahlinya gitu, dan gue nggak menyarankan kalian mendengarkan apa kata gue gitu kan. Kalian juga bisa punya referensi di luar sana yang banyak gitu. Kalau kalian suka video ini, di like, share, dan subscribe untuk channel gue supaya channel gue lebih baik lagi. Coba komentar yang baik, gue bakal tanggepin. Walaupun komentar lu buruk, pasti gue tanggepin juga dengan baik tapinya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.